Nama yang diangkut bayi katanya. Yang motor bukan yang naik. Kalau yang naik Bukit 3i. Abang Baim ya? Ya. Oh. Itu ya? Oh, ya. Oke, anjay. Abang sambil ngonten bang, jalan bang. Iya nih, aman ya? Gokil, bang apa? Aman. Boleh tahu IG-nya nggak bang? Apanya? Boleh tahu IG-nya nggak? Kalau Instagramnya nama panjang saya sesuai di aplikasi, tapi kalau lihat di YouTube atau di TikTok nama channelnya Sensitive Human. Sensitive Human. Oke, Iya, Sensitive Human. Udah, subscribe dulu deh. Wah, Gokil. Pagi-pagi udah ketemu motovlogger ini. iya bang ya. Ngomong-ngomong nih kayaknya belum sarapan nih. Iya nih, makanya sambil jajan nih pagi-pagi. Sensitive Human nih udah banyak dia nih. Subscribernya 4,9 ribu. Ya, nah, tapi itu kebanyakan bukan dari konten ini yang di motor. Ada konten lain. Ngomong-ngomong nih mau lewat mana nih, Pak? Bebas. Apa aja deh, bebas deh. Mana aja ya. Kayaknya lebih asik kalau kepalanya agak ke kanan ya, biar pas di kamera. Oh gitu. iya, boleh. Kelihatan tuh. Wajah tampannya kelihatan. Gokil. Ya, jadi guys, ini gue sambil sarapan ya dilihatnya. Bentar. Ya, aplikasi namanya apa sih? Apa itu? Aplikasi nama Yunisnar. Yunizar. Oh, Yunisnar. Yunizar asli ya. Kan itu mah lebih kayak ke pribadi, kalau Instagram mah jarang. Oh. Berarti lebih ke ini ya, YouTube ya? Iya, saya pengen review. Gokil. Sambil sarapan dulu ya bang ya? Silakan. Makanya saya mau ajak ngobrol ntar aja deh. Habis dulu, ntar belepotan nanti. Iya.
Ini pakai GoPro apa DJI, Pak? Ini Insta360. Oh, Insta360. Jadi Oke. kameranya belakang atas bawah bisa. Gokil. Berarti ngajak sambil ngonten ya? Ya, Keren. Nah, kemarin gara-gara pengen beli kamera ini sebulan kagak gedein dulu tuh lagi fokus ngumpulin duit tuh. Nah, ini baru beberapa hari mulai lagi nih, mulai Asik. Comeback lagi ya? alhamdulillah insyaallah. Udah semester berapa ya, Pak? Udah semester 3. 3. Oh, berarti tahun kedua ya. Tuh. Kalau di hubungan masyarakat. Hubungan masyarakat, weh. Iya, benar. Jadi ya itulah, di hubungan masyarakat juga ngebahas tentang konten-konten juga. Oh. Jadi bukan sekedar komunikasi lewat langsung gitu, tapi ada juga komunikasi lewat digital. Melalui konten-konten Instagram, ya mungkin YouTube juga, TikTok juga, gitu. Mantap. Nah, ini cocok nih saya kalau ngomongin, soalnya gini, saya bikin konten gini, kayak tujuan utamanya tuh pengen ngajak sebanyak mungkin orang itu biar lebih peduli dengan kepentingan umum nih. Jadi kalau ngobrol-ngobrol sama customer pun, saya pengen ngobrolnya tuh tentang hal-hal yang penting, yang bermanfaat gitu buat benar. Kira-kira nih yang terakhir nih, Mbak Em lihat berita apa nih yang paling rame nih, yang paling inilah buat umum gitu? Berita umum yang paling rame ya mungkin yang baru-baru saya dengar sih, yang sebenarnya sih udah lama juga sih, berita Apple sih. Yang dimana pemerintah kita tuh apa ya namanya, bisa dibilang tegas lah dalam melarang brand-brand luar yang emang nggak mau invest ke kita gitu loh. Mereka sebenarnya mau ada syaratnya ya. Ya. Invest, tapi harus ada pajaknya, harus ada pajak kepentingan pajak gitu ya. Kalau Pak Em sendiri berkomentar gimana ya pendapatnya? Ya, pendapatnya tuh sangat bagus sih, bagus banget. Pemerintah tuh, pemerintah tuh bisa tegas, walaupun itu kan brand kan udah ternama gitulah, udah bisa dibilang udah terkenal banget gitu. Walaupun banyak masyarakat yang nggak setuju yang Apple tuh diblokir gitu kan di Indonesia, tapi ya menurut gue itu bagus banget. Bagus. Ya semoga sih Apple bisa bertanggung jawab lah ya dengan membayar pajaknya dia. Karena kan itu kan untuk masyarakat Indonesia juga. Ya. Tapi ya, Pak Em tahu nggak kalau misalkan yang Apple tadi itu soalnya sebenarnya dia mau pembebasan pajak atau pokoknya keringanan pajak, tapi kan dia ini ya mau investasi, bener nggak? Tahu nggak? Tax holiday ya. Betul, tax holiday. Tapi mereka akan investasi gitu, atau iya apa enggak? Apa cuman mereka untuk dagang menginginkan tax holiday, atau dia dagang sekaligus pengen buat pabrik di Indonesia tapi ada tax holiday-nya ya? Yang baik tahu gimana tuh? Yang setahu saya sih ya kayaknya sih yang kedua deh. Kedua kan sambil bikin pabrik juga kan, dalam artian investasi. Karena dia pengen investasi, maka dia pengen tax holiday gitu kan. Tax holiday itu semacam ini ya, kebebasan pajak. Ya, kebebasan pajak. Nah, saya pengen membiasakan nih kalau kita
entah kadang-kadang kan punya pemikiran yang sama, kadang punya pemikiran yang beda nih. Ya. Nah, ini harus membiasakan diskusi atau debat sekalipun ya. Iya. Tapi tetap dengan cara yang baik gitu ya. Nah, saya pengen coba ini nih praktekin langsung nih sama Mbak Im ya. Siap. Nah, saya mempunyai satu pemikiran, mungkin opsi gitu ya. Mereka atau Apple menginginkan tax holiday, tapi kan ada investasi di situ. Mungkin dalam pemikiran satu atau langsung nih dampak langsung kita akan mengalami kerugian penerimaan pajak, betul ya? Iya. Pasti karena kan tax holiday. Tapi kalian tahu nggak kalau ada sisi positif lainnya? Apa itu? Ya, misalnya gini, dibanding tax tentang penerimaan pajak dari pabriknya dan barangnya itu, lebih banyak nggak sih kalau misalkan perputaran ekonomi lainnya yang itu akan bisa menimbulkan pajak lainnya tuh, dari kayak pekerja pabriknya, nanti juga dari pekerja pabrik bisa dapat pekerjaan, dapat gaji, ratusan orang mungkin ribuan orang bisa nanti ke daya belinya jadi naik lagi nih, barang-barang yang lain. Dari situ kan ada pajak lain gitu loh, juga, ya, dari sisi lain gitu. Jadi banyak orang yang menganggap tuh dampak langsungnya aja tuh. Paham kan? Tadi, ya benar-benar paham. Tapi kan kalau nanti di step-step selanjutnya tuh mungkin step ke 5, 6, 7, 8, 9, 10 itu kan nanti kan ada pendapatan lain lagi tuh. Udah gitu juga nanti kan bisa mengurangi pengangguran juga. Mungkin benar. Di satu sisi pemerintah nih kayak nggak mau terlihat diremehkan gitu ya. Tapi kan kalau di sisi lainnya kemungkinan penerimaan dari sisi lain kan ada juga. Bener ya kalau menurut? Iya. Sebenarnya dari brand-brand lain pun sebenarnya udah sama juga. Contohnya kayak Xiaomi, Samsung, Huawei dan lain-lain pun sebenarnya dia itu nggak bisa dibilang nggak ngasih pajak. Cuman dia ngasih pajaknya itu melalui perusahaan-perusahaan gitu. Jadi dia ngebangun perusahaan di Indonesia. Nah nanti apa sih namanya, sama yang tadi abang bilang juga. Itu. Nah sebenarnya kayak gitu juga brand lain juga. Mungkin Apple juga beranggapan tax holiday itu biar sama lah kayak brand lain juga. Itu maksudnya. Jadi kadang-kadang kita nih atau sebagian dari kita ini lebih banyak melihat dari sisi dampak secara langsung gitu kan. Ya benar. Dampak nggak langsungnya itu jarang kelihatan. Ya. Sebenarnya gini, saya beberapa konten sebelumnya saya sering membahas tentang ini kemacetan di Jakarta, sebab utamanya apa dan solusi apa yang paling memungkinkan gitu. Ya. Kalau coba deh kita yang tadi kita sampingin dulu nih masalah kemacetan di Jakarta. Pokoknya menurut saya nanti ada hubungannya sama itu, tapi kalau menurut saya apa nih kemacetan di Jakarta? Sebab utamanya faktor pertama ya, yang pasti dari penduduknya. Penduduk Jakarta sekarang makin membludak gitu, makin banyak. Ya sebenarnya emang dari dulu juga emang masalah dari dulu tuh Jakarta tuh macet kan. Cuman kayak sekarang tuh kebanyakan orang siapa sih yang nggak punya motor, siapa sih nggak punya mobil gitu di Jakarta. Kayak minimal tuh di rumah tuh punya satu motor. Nah satu motor tuh biasanya dipakai buat kerja kan. Ya. Kalau punya duit lagi satu motor plus satu mobil kali ya. Nah itu dia. Nah orang-orang sekarang di Jakarta itu bisa dibilang kebanyakan masih mengandalkan kendaraan pribadi. Nah maka dari itu yang pertama itu, dan yang kedua yang pastinya masih keterbatasan dengan transportasi umum, karena bisa dibilang busway dari rumah saya pun harus jalan kaki juga ke depan gitu. Lumayan jauh lah bisa dibilang. Jadi bisa dibilang transportasi umumnya masih belum merata juga gitu. Masih belum menjangkau daerah-daerah yang lebih ke dalam lagi gitu ya. Benar. Baik di dalam Jakarta maupun luar Jakarta deh, contohnya kayak di Tangerang.
Iya. Orang kalau misalkan mau ke Tangerang daerah mana tuh? Lupa deh namanya. Daerah Ciledug ya kalau nggak salah, dari Ciledug kalau kalah Ciputat tuh katanya harus nyebrang dulu kalau sampai KRL gitu, transit motor dulu. Iya. Nah, mungkin yang pertama karena memang banyaknya penduduk, terus orang-orang juga lebih mengandalkan transportasi pribadi. Terus yang kedua ya itu kurang meratanya transportasi umum. Ya, itu saya setuju. Nah, kira-kira solusi, tapi setelah itu solusi apa nih yang paling memungkinkan nih menurut Pak Im nih untuk mengatasi itu? Solusinya ya mungkin yang pertama dari kesadaran masyarakatnya dulu kali ya. Kalau misalkan ya kita sebagai masyarakat jangan jadi orang yang mageran lah, saya dibilang gitu, masih ngandelin kendaraan pribadi ya. Memang jalanan dari rumah ke kantor misalkan jauh gitu kan, ya bisa lah kita naik Grab gitu. Sebenarnya pengeluaran biayanya juga bisa dibilang sama aja sih, naik ojek sama naik kendaraan pribadi. Karena kan naik kendaraan pribadi kan harus bayar bensin lah, bayar parkir lah, dan kalau misalkan motornya bermasalah pun kita harus bayar maintenance-nya. Terus kalau misalkan ada pajak pun setiap tahun sekali kan bayar pajak. Terus apalagi ya mungkin maintenance, pajak, bensin, parkir dan lain-lain pun bisa dibilang pengeluarannya juga sama aja gitu ya. Makanya lebih recommended naik transportasi umum dah, bisa dibilang gitu. Iya, karena kan kita nggak mikirin pajak, maintenance dan lain-lain gitu kan ya, gitu balik ya. Tapi saya simpulkan sebab utamanya menurut Mbak Im itu adalah transportasi umum yang masih perlu ditingkatkan sama kesadaran masyarakat gitu ya. Iya benar. Nah, tapi saya punya pendapat lain lagi nih sama kita. Boleh. Ini biar kita dapat titik cerah juga ya. Ya. Maksudnya bisa dapat dari sudut pandang lain gitu. Betul. Baik ya Pak, saya dapat informasi dari Pak Im, begitu pun ataupun sebaliknya gitu. Iya. Nah, kalau menurut saya nih, yang tadi Pak Im sebutin sebabnya benar, tapi itu bukan sebab yang utama. Bisa dibilang kalau dari pohon itu bukan akarnya, tapi itu hanya batang-batangnya. Karena menurut saya memang yang akar tadi, kalau penduduk betul, saya menganggap itu benar-benar akar, tapi masalah yang lebih mengakar lagi adalah perekonomian Indonesia nih yang terlalu berpusat di Jakarta. Bahkan cuma Jakarta nih yang paling majunya. Iya sih benar-benar. Jadi kalau seandainya kita lihat di titik mana yang lebih macet gitu ya kan, itu kebanyakan yang paling macet itu adalah titik-titik jalur penghubung antara Jakarta dan kota di sekitarnya. Jakarta Tangerang dan Bogor. Iya benar. Jakarta Depok, Margonda, Pasar Minggu, Jakarta Bekasi, Kalimalang, terus juga apa sih? Ya daerah Kokas di sana lagi itu Duren Sawit. Itu kan udah benar-benar macet. Tapi kalau kayak di daerahnya di sini benar-benar di pusat kayak ini, saya rasa nggak terlalu macet, walaupun padat tapi nggak terlalu macet kan. Nah, itu apa? Menunjukkan bahwa banyak orang yang tinggalnya di luar Jakarta tapi kerjanya di Jakarta. Oh iya, benar kan? Nah, bagi saya akan lebih efektif kalau pemerintah ini lebih memfokuskan untuk pemerataan ekonomi atau perluasan ekonomi nih. Dimulai dari pinggir-pinggir Jakarta, lama-lama merembet terus. Nah, ini ada kaitannya dengan Apple yang tadi tuh. Menurut saya tuh, yang tadi saya bilang perluasan ekonomi, seharusnya pemerintah lebih mengundang banyak investor atau perusahaan lain yang ingin membangun perusahaan ataupun pabrik di area-area pinggir-pinggir Jakarta tadi, kota-kota sekitar Jakarta tadi, supaya apa? Supaya lebih menyerap lapangan, lebih menyerap tenaga kerja, biar supaya enggak harus ke Jakarta gitu. Jadinya kan nggak terlalu padat, nggak terlalu macet tuh.
Nah, gimana cara menariknya? Ya bagi saya memang memberikan tax holiday atau mungkin keringanan pajak gitu untuk di birokrasinya. Nah, bagi saya itu berhubungan tuh sama itu tadi. Kalau memang berpikirnya lebih jauh, kalau saya sih nggak menganggap itu sebagai suatu penghinaan terhadap Indonesia. Yang penting perjanjiannya itu benar-benar fair gitu. Fair. Kalaupun mereka mau tax holiday, yang penting kita nggak harus menolak, yang penting kita juga punya syarat lainnya, bangun pabrik dan harus bisa menyerap tenaga kerja yang banyak gitu. Kalau saya sih setuju aja tuh, lumayan kan, pengangguran berkurang, kemacetan lebih terurai, perluasan ekonomi masuk juga bisa, ya kan? Iya benar. Itu kan kalau kita ngelihat dari sudut pandang yang lain, maksudnya apalagi yang lebih jauh gitu ya. Nah, kayaknya kita lebih bisa berpikirnya kayak lebih cerah gitu, lebih terang. Nah, kayak gitu, Baim dapat ini ya insight baru ya. Alhamdulillah sih dapat insight baru ini. Gokil. Tapi bener ya tuh kira-kira? Betul ya? Iya sih betul sih. Coba nih, kayak di sini nih, ini macet nggak? Nggak terlalu macet. Coba kalau jalur-jalur penghubung nih antara Tangerang ke Jakarta, Tangsel ke Jakarta, terus Bekasi ke Jakarta, pasti lebih macet, jauh lebih macet dari ini. Iya benar. Kayak di Kokas, Tebet, kampung apa ya, di pokoknya di Duren Sawit tuh, Kalimalang apalagi tuh yang lampu merah, tuh. Lampu merah Cawang ya kan. Nah, belum lagi yang daerah mau ke Depok Bogor sana tuh, Jantung. Waduh, itu kan macetnya bukan main tuh. Apalagi yang daerah Tebet ke Pasar Minggu itu ya. Nah itu itu menandakan kan tadi saya bilang banyak orang yang tinggalnya di luar Jakarta tapi kerjanya di Jakarta. Kalau memang banyak investor atau perusahaan baru yang pemerintah memberikan ringanan gitu ya, maksudnya kayak apa sih, insentif gitu, kayak pajak dikurangin atau bahkan dibebasan dulu. Nah itu kayaknya bagi saya tuh yang nggak selamanya buruk gitu, asal tadi saya bilang benar-benar ada syaratnya gitu. Mereka kasih syarat, itu juga kasih syarat, harus membangun di lokasi ini, harus bisa menyerap banyak tenaga kerja. Bagi saya sih setuju aja tuh gitu. Terlebih lagi kalau kita lihat lagi pasarnya Apple itu sebenarnya di Indonesia cuman kayaknya nggak banyak banget dibandingkan yang lainnya gitu. Iya sih benar. Iya. Tapi lebih banyak buat ekspor kalau saya bilang sih. Iya sih benar sih. Banyak kan orang-orang Indonesia juga sekarang kan, terutama anak-anak gengsi gitu kan, kemakan gengsi itu kan ya. Iya betul. Banyak kan orang-orang beli iPhone itu cuma buat gengsi-gengsian aja gitu. Nah, tapi yang kita lihat di sosmed tentang gengsi itu kan kayaknya nggak seberapa banyaknya dibanding keseluruhan deh yang beli elektronik. Kalau dibandingkan juga memang tingkat kayak apa kastanya iPhone gitu kan lebih tinggi kan, paling tinggi lah sekarang ya. Cuman kan kalau dibandingkan dengan yang lain, pasarnya itu kan jumlah barang yang terjualnya kan kayaknya jauh deh gitu sama yang lain kan. Jadi pasarnya tuh lebih ke ekspor. Jadi kalau mereka membangun pabrik di Indonesia pun itu kayaknya cuman sebatas buat mendekati apa sih pasar-pasar yang di Asia aja gitu. Oh iya benar sih, benar. Menurut saya sih gitu. Jadi kalau memang ada pemikiran ya A, B, C, silakan. Kalau saya sih lebih setuju gitu. Iya sih benar. Wah, lumayan ya, kita obrolannya bermanfaat ya. Alhamdulillah. Tapi sebelumnya kepikiran gitu Bayam tentang yang tadi saya bilang tuh. Jauh ya. Nah, kita harusnya membiasakan diskusi seperti ini nih. Mungkin yang tadinya kita mempunyai pemikirannya A, kira-kira ada nggak sih pemikiran lain nih gitu kan, tujuannya diskusi kan begitu tuh. Iya benar. Kalau memang pemikirannya lain, kita uji lagi nih, kira-kira lebih bagus yang mana sih gitu kan, efeknya gitu. Gokil. Mantep nih ketemu sama
Ya, semoga next kita bisa ketemu lagi lah ya Bang ya. Amin. Jadi kalau perbedaan pendapat itu kita jangan meniatkan tuh di otak kita tuh supaya untuk mencari pembenaran. Kita harus niatnya untuk mencari kebenaran. Dan secara emosional kita jangan meniatkan kalau kita bahwa kita ini lebih pinter yang orang lain tuh kurang pinter. Karena apa? Kalau kita menganggap seperti itu ya kita akan sulit menerima kebenaran gitu. Walaupun pendapat orang yang lebih benar nih, tapi kalau kita niatnya kayak tadi, kayaknya kita akan gengsi tuh. Kalau gue terima saran orang lain, bisa dibilang gue ini nih kalah debat nih gitu ya kan? Iya benar. Iya, berarti gue dibilang lebih kurang nih berpikirnya. Enggak juga. Kita harus besar hati. Kalau misalkan pendapat kita benar pun, kita jangan menganggap kita lebih pintar. Kita harus menganggapnya ya kita kebetulan aja nih dapat informasinya lebih sesuai fakta, yang itu kita dapatnya lebih dulu dibanding yang lain gitu. Kita cuma berusaha membagi aja gitu. Kadang orang tuh terlalu jumawa menganggap kalau sarannya dia atau pendapat dia lebih bagus itu berarti dia lebih pintar. Wah, enggak juga, salah gitu. Banyak orang mikir gitu sih. Jadinya kalau mereka mikir begitu, itu akan terasa secara emosional oleh lawan diskusinya. Jadi lawan diskusinya itu menganggap, wah, ini orang kayaknya lagu banget nih, pinter nih. Kalau gue terima pendapat dia, jadi ini nih nanti nih gue dicengin gitu kan. Nah itu kan kadang-kadang kan seperti itu. Tapi bisa jadi trik juga sih. Apa juga kalau misalkan kita melakukan diskusi gitu, kalau bisa kita bisa lebih tahu lebih dalam lah, bisa dibilang lebih jauh juga. Ya, nah itu bagus tuh. Nah kayak tadi barusan nih Mbak Im nih, wah saya apresiasi nih, mantep nih anak muda kayak begini. Jadi kalau menerima pendapat lain bener-bener dipikirkan dulu, cek dulu. Kalau memang pendapat lain itu kurang, ya jangan diambil. Tapi kalau pendapat lain itu bagus, ya harus akui gitu kan. Iya, mantap tuh gitu. Kan kita tujuannya tadi tuh supaya mencari kebenaran kan. Iya, mantep. Wah, luar biasa nih. Gokil Bang, gokil. Ya. Gitu. Udah deket ya? Udah deket, cuman masalahnya macet nih. Macet. Gokil sih, lumayan hari ini dapat pencerahan pagi ya, insight pagi saya bilang. Ini gara-gara habis sarapan tuh jadinya. Otaknya bekerjanya lancar. Mantap. Ini mau ke SMK mau apa nih? SMK mau ada penyuluhan, kebetulan di SMK ada event job fair gitu. Event kan di kampus job kita, fair. Iya, jadi di kampus LP3I kan kampusnya itu kampus vokasi, di mana itu menyiapkan mahasiswanya bukan cuma untuk belajar di kampus, tapi untuk kerja juga nanti ya. Makanya kebetulan ini ada program event yang bisa dibilang sama lah, saya bilang. Bersambungan untuk mensosialisasikan sekaligus juga kayak menyalurkan juga gitu ya kalau. Iya, benar-benar. Wah, pas tuh ya, humas tuh ya. Kemarin saya ketemu sama penumpang anak SMA kelas 3. Nah, dia rencananya nanti kuliahnya hubungan internasional. Kayaknya saya ngobrol tuh, wah luar biasa tuh. Dia saya stimulasi sekaligus gitu ya, biar supaya mana tujuannya buat apa nih, buat perdamaian dunia apa gimana. Wah saya juga sebenarnya tujuan saya yang paling tinggi gitu, ultimate gitu ya. Nah itu bener-bener saya juga pengen ikut andil buat perdamaian dunia, tapi sebelum itu kita kan punya step-stepnya juga, kita nggak bisa loncat langsung ke sana tuh. Nah saya kayak pengen menjadi orang yang cukup berpengaruh untuk bisa ikut andil untuk dalam membuat Indonesia lebih baik. Nah saya pengen gitu tuh. Ada prosesnya ya? Betul. Dengan cara nih saya ya lewat
orang demi orang, persen demi persen, jadinya siapa tahu gitu. Dari Baim nih saya ngobrol sama Baim, ya Baim bisa nyalurin ke yang lain lagi, kan menyebar tuh jadinya tuh. Yes, betul sekali. Kita nggak boleh berhenti penasaran tentang suatu hal, apalagi kalau itu menyangkut kepentingan umum kan. Kayak tadi tuh. Sebenarnya ada banyak lagi tuh yang mau saya omongin, cuman nggak cukup nih. Nggak cukup ya ini waktunya udah bentar lagi nyampe ini cepet banget Iya, nih. Untung ya Baim nggak lagi buru-buru ya. Iya, lagi nyantai sih saya dibilang. Tadi kemarin tuh saya tadi juga kayaknya dapet customernya yang dekat banget, sama juga kadang-kadang agak buru-buru, jadinya saya ngobrolnya tuh nggak bisa panjang nih gini. Tapi udah dari pagi dong Bang berarti? Saya narik biasanya jam 5:30 sampai jam 6 gitu. Ini ke kanan ya. Mangkalnya di mana itu Bang? Saya biasanya sih start dari Roxy, cuman dari kalau Roxy. kira pelurus nih. Bisa dua-duanya. Kayaknya iya. Saya baru kesini juga soalnya. Baru sini juga. Bisa dua-duanya sih. Berarti dari Roxy langsung dapat ke Senen atau gimana Bang? Roxy saya nyambung tuh tadi. Berarti yang keberapa ini saya? Ini yang keempat kayaknya. Keempat atau 5 gitu. Lumayan ya. Lumayan. Saya juga pernah narik Bang, narik gitu. Grab. Ya, nyambil lah kuliah sambil Grab juga, karena kan emang apa sih namanya? Buat kebutuhan biaya UKT juga kan, mobil kampusnya. Sekali lagi sapa teman-temannya. Oh iya. Say halo. Rame nih. Sip aja ya. Iya, boleh. Sip. Makasih, baik. Insyaallah kapan-kapan ketemu lagi. Mari. Assalamualaikum. Sip. Dan lagi. Seru juga nih online. Oke, kita lanjut perjalanan lagi.